Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita sedikit membahas tentang ahli waris, siapa-siapa itu. Siapa-siapa yang termasuk ahli waris. Di dalam ahli hukum waris Islam ada 3 sebab seseorang dapat menerima warisan. Sebab pertama karena pernikahan, adanya hubungan pernikahan suami istri yang sah menurut syariat, maka akan dapat otomatis menerima warisan disebabkan karena pernikahan. Yang dimaksud dengan pernikahan di sini semua bentuk pernikahan yang sah, akadnya sah. Tentu tidak termasuk pernikahan-pernikahan yang batal karena akadnya juga batal. Seperti nikah mut'ah dan lain-lain, nikah kontrak, tentu tidak masuk dalam hal ini. Yang dimaksud kewarisan yang dapat menerima warisan adalah pernikahan yang sah secara syariat. Ya, sehingga ketika ada 2 insan yang menikah, kawin secara Islam, maka seketika itu ketika salah seorang di antara mereka ini meninggal dunia, wafat lebih dahulu, maka yang hidup lebih lama dia berhak mendapatkan warisan dari pasangannya. Apakah misalkan belum sempat bercampur, misalkan ya, ada sepasang pengantin baru misalkan dalam resepsi pernikahan, baru saja akad, tiba-tiba dengan takdir Allah salah seorang di antaranya meninggal dunia, ya, entah sebabnya apa, tapi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala salah seorang di antara kedua pasangan tersebut, maka dengan sahnya pernikahan yang baru saja misalkan, maka akan pasangan yang masih hidup ini berhak mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan dari pasangannya. Ya, tidak dipersyaratkan apakah dia sudah punya anak, ya, atau belum punya anak, sudah bercampur atau belum. Yang penting sudah akad yang sah, salah seorang di antara mereka ini meninggal dunia, maka dia dapat mendapat warisan dari pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, disebabkan karena memerdekakan budak. Ya, tapi ini tentu jarang terjadi di zaman kita ini karena perbudakan jarang didapati, tetapi ini masih utuh syariat Allah Subhanahu wa taala bahwa barang siapa yang memerdekakan budak, maka dia berhak mendapatkan warisan ketika budaknya tersebut yang telah ia merdekakan ini meninggal, dan mendapatkan warisan jikalau tidak mempunyai ahli waris yang lain. Itu yang kedua. Yang pertama disebabkan pernikahan, yang kedua disebabkan memerdekakan budak, dan yang ketiga ini yang paling banyak. Sebab utama daripada kewarisan, seorang mendapatkan warisan adalah disebabkan karena hubungan nasab. Orang tua mendapat warisan dari anaknya, anak mendapatkan warisan dari orang tuanya, saudara dari saudarinya, dan begitu seterusnya. Disebabkan oleh nasab. Dan nasab inilah yang paling kuat, ya, daripada sebab-sebab yang lain yang tadi lebih awal kita sebutkan. Pernikahan dan memerdekakan budak. Sebab nasab ini yang paling kuat karena menurut penjelasan ulama, nasab ini lebih dahulu ada daripada pernikahan misalkan, ya. Nasab sejak kita dilahirkan berarti sejak itu kita punya hubungan kekerabatan. Sejak kita dilahirkan, sejak itu kita punya hubungan antara anak dengan orang tuanya, ya, orang tua dengan anaknya, saudara dengan saudaranya. Jadi lihat lebih dahulu ada. Sedangkan pernikahan baru saja terjadi. Entah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, terhitung dari akad pernikahan kita. Jadi nasab ini sejak kita dilahirkan sudah ada hubungan nasab, ya, sehingga dia lebih kuat. Sebab yang lain, ya, kenapa ulama mengatakan nasab ini lebih kuat?
Karena kalau pernikahan itu bisa dihapuskan dengan adanya talak perceraian. Adanya talak perceraian otomatis sebabnya hilang. Ya, sudah berhenti hubungan suami istri disebabkan oleh perceraian. Setelah lewat masa iddahnya, maka salah seorang di antara mereka meninggal dunia, tidak lagi disebut suami istri, ya, karena sebabnya sudah hilang. Ya, itu dalam pernikahan. Begitu pula dalam budak, ya, memerdekakan budak. Ya. Tetapi dalam hubungan nasab ini tidak bisa dihapuskan. Tidak ada ceritanya orang mentalak orang tuanya, menceraikan orang tuanya, mentalak anaknya, dan dia akan terus berlangsung nasab itu sampai kita meninggal dunia. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Sehingga sekali lagi nasab ini adalah sebab kewarisan yang paling kuat. Sehingga secara umum kita bisa sebutkan dari apa yang kita jelaskan tadi, sebab mendapatkan warisan ada 3. Yang pertama karena pernikahan yang sahih, kemudian karena memerdekakan budak, dan yang terakhir karena hubungan nasab. Nah, untuk lebih jelasnya kami di sini telah menyiapkan semacam bagan, ya, untuk membantu melihat peta ahli waris itu. Ya, secara umum nanti tentu ada syarat-syaratnya, ada aturan-aturannya, ya. Tapi secara umum kita bisa memperlihatkan. Mudah-mudahan ini bisa terlihat dengan jelas. Inilah bagan ahli waris dari 3 sebab yang kita sebutkan tadi. Ya, coba lihat, fokus ke sini, ya, fokus ke sini. Ini ada ALM, ya, singkatan dari almarhum, ya, singkatan dari orang yang meninggal dunia, ya, al-mayyit. Ah, ini fokus ke sini yang di tengah warna biru ini. Warna biru ini adalah orang yang meninggal dunia. Nah, orang yang meninggal dunia, almarhum. Nah, siapa-siapa saja ahli warisnya, kalau kita mau hubungkan dengan apa yang kita jelaskan tadi, maka sebab yang pertama adalah sebab pernikahan, ya. Ini ada istri atau suami. Ya, sebelah kanan ini ada istri atau suami. Ya, inilah ahli waris disebabkan oleh pernikahan. Ya, entah itu suami atau istri. Ya, secara singkat dulu, ya, sambil kita nanti jelaskan sedikit-sedikit. Kemudian sebab memerdekakan budak, ya. Di sini tidak ada, ya, tapi dia tentu tidak punya hubungan garis, ya. Dia hanya karena memerdekakan budak, ya. Selebihnya selain yang dua ini, mulai dari yang warna kuning ini, ya. Ini anak-anak, ini anak cucu. Kemudian jalur atas bapak, kakek, nenek dan seterusnya. Jalur samping ini saudara-saudari, ya. Jalur paman, saudaranya ayah. Nah, itu semua adalah sebab nasab. Jadi semua yang ada di sini secara umum adalah bagan ahli waris. Ya, baik itu sebab pernikahan, sebab yang lain yang banyak ini adalah sebab nasab, hubungan kekerabatan, dan ada juga satu disebabkan oleh sebab memerdekakan budak. Ya, kita mulai dari sini, ya, untuk memperjelas, ya, dari samping kanan sini. Suami atau istri. Ya. Kalau yang meninggal laki-laki berarti istri yang mendapat warisan. Ya, istri berhak mendapatkan warisan. Ya. Silakan dibaca ayat Al-Quran surah An-Nisa, di situ sangat jelas berapa bagiannya istri dan berapa bagiannya suami. Ya. Entah suami yang meninggal itu punya anak atau tidak punya anak, tetap memiliki bagian istri. Ya, jadi istri atau suami termasuk ahli waris. Ya, tadi kita jelaskan siapa saja yang sudah akad resmi, ya, akad resmi sesuai syariat berarti sudah punya peluang untuk mendapatkan warisan. Salah seorang di antara
kedua pasangan tersebut meninggal, maka salah satunya mendapatkan harta dari suami atau istri yang ditinggalkan. Ya, tentu ya ini masalah istri ya perlu digarisbawahi di sini. Semua istri yang sah. Karena istri kan kadang ada orang lebih dari satu istri, ya. Ya, lebih dari satu istrinya, ada 2 istrinya, ada 3 sampai 4 maksimal dalam syariat. Ya. Kalau semuanya ini dengan akad pernikahan yang sah, maka semuanya berhak mendapatkan warisan. Jadi bukan cuma istri pertama, ya, istri kedua dan seterusnya memiliki hak yang sama, ya, memiliki hak yang sama karena selama masih ada kaitan, masih ada hubungan pernikahan, ya. Jadi bagiannya nanti dibagi rata. Kalau 2 istrinya dibagi 2, kalau 3 istrinya dibagi 3 dan seterusnya. Itulah pentingnya pencatatan pernikahan, ya. Karena kalau tidak dicatat, utamanya yang poligami ini biasanya memudah-mudahkan, ya, karena tersandung oleh aturan-aturan yang ada sehingga tidak tercatat. Yang akan terzolimi nanti di kemudian hari istri yang nikah di bawah tangan. Karena ya mungkin saja dia dapat warisan secara fikih, sebagaimana tadi kita jelaskan tidak ada perbedaan antara istri pertama dan istri kedua, namun akan tersandung pada undang-undang atau aturan di pengadilan agama. Ya, kenapa demikian? Karena hanya istri yang ada akte pernikahannya tercatat di KUA itulah yang diakui oleh pengadilan. Ya, sehingga ketika suaminya mungkin nikah lebih dari 1 tanpa dicatat, di kemudian hari ya, ingin menuntut harta, maka dia tidak punya kekuatan hukum. Mau melapor ke pengadilan, pengadilan juga tidak mau terima. Ya, kenapa? Karena tidak tercatatkan pernikahannya. Ya, secara hukum Islam dia sah, tetapi secara hukum nasional, hukum kita di Indonesia tidak ada kekuatan hukumnya. Sehingga bisa saja terjadi persengketaan nanti, ya. Untuk menjaga itu semua, ya. Untuk menjaga itu semua, maka agar tidak terjadi persengketaan di antara sanak keluarga yang ditinggalkan, maka ini penting sekali untuk dicatat, ya, adanya catatan pernikahan yang diakui di negara kita. Jadi yang pertama, ya, ini cuma 2 saja ini, ya, sedikit sekali, yaitu pernikahan kewarisan disebabkan oleh pernikahan. Nah, yang paling banyak tentu disebabkan oleh nasab. Ya, nasab yang pertama, ya, kita coba urutkan sesuai prioritasnya, ya. Yang pertama itu yang di bawahnya almarhum ini. Ya. Di bawahnya almarhum ini semua anak-anaknya sampai cucu-cucunya bisa, ya, kita katakan bisa karena ada juga yang akan terhalang, tidak semuanya. Ya, ada juga yang akan terhalang. Ya, mungkin di pertemuan-pertemuan yang lain kita fokus ke bagiannya, ya. Kita hanya fokus di sini kesempatan kali ini yang singkat ini pada siapa-siapa saja, ya. Kita tahu siapa-siapa orangnya saja, ya, tanpa kita jelaskan secara detail berapa bagiannya. Nanti ada waktunya insyaallah. Jadi keturunan ini, ya, keturunan almarhum ini, keturunan mayit ini, keturunan orang yang meninggal baik itu laki-laki maupun perempuan sama saja, baik ayah maupun ibu, maka yang dapat warisan semua anak-anaknya, ya, baik itu anak laki-laki, ya, ini bisa dibaca, ya, anak laki-laki maupun itu anak perempuan. Kalau anak perempuan, anak laki-laki tidak ada, maka bisa beranjak ke bawah seterusnya kepada cucu-cucu. Ya, di sini ada cucu laki-laki dan cucu perempuan. Cuma kenapa yang ada hanya dari garis laki-laki sini? Karena yang ini memang yang diakomodir dalam hukum Islam, ya. Cucu dari anak laki-laki.
cucu dari anak laki-laki, ya. Ini bisa digarisbawahi, tidak semua cucu dapat warisan, ya. Yang dapat warisan itu yaitu cucu dari anak laki-laki kalau anak-anaknya ini sudah tidak ada. Ya. Tentu ada syarat-syaratnya. Nanti juga kita akan jelaskan di lain waktu tentang syarat-syaratnya. Ya. Namun kalau ada pertanyaan bisa dipertanyakan saat ini. Kemudian anak perempuan ini tidak bisa bercabang lagi nih, ya. Cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Nah, cucu dari anak perempuan ini kan anak perempuan ini, ya. Anaknya ini baik laki-laki maupun perempuan ini bukan ahli waris. Ya, dia bukan ahli waris, tapi masuk bagian keluarga dekat, ya. Atau zawil arham istilah fikihnya. Keluarga dekat yang ketika pembagian bisa saja diberikan sesuai kesepakatan tanpa ada ketentuan. Ya. Zawil arham ini kerabat yang bukan merupakan ahli waris itu ketika datang saat pembagian, ya, dia ada, maka sebagai hal yang bijaksana semua ahli waris ini dapat bersepakat untuk memberikan ala kadarnya atau bisa jadi lebih besar sesuai dengan kesepakatan untuk sanak keluarga yang bukan ahli waris tapi masih mempunyai hubungan dekat yang sangat erat dengan almarhum atau yang meninggal dunia, seperti contohnya ini, ya, anak atau cucu dari anak perempuan. Nah, itu tadi gambarannya, ya, dari keturunan. Kemudian kita melangkah pada asal dari si mayit ini, ya, asalnya itu orang tuanya, ya. Orang tuanya itu yang dapat warisan tentu ayah dengan ibunya, ya. Ayah dengan ibunya. Jelas ayah dan ibunya ada di dalam surah An-Nisa juga, baik itu 1/3 atau 1/6 atau sisa, semuanya bisa dijelaskan nanti. Yang jelasnya ayah dan ibu termasuk ahli waris. Ya, jadi kalau ada orang meninggal masih ada orang tuanya juga berhak mendapatkan warisan, walaupun tentu tidak sebanyak anak keturunan, ya. Dia mendapatkan warisan misalkan 1/6 dari harta, ya. Kalau orang tua ini dua tidak ada, bisa beranjak, ya, pada kelompok yang di atasnya, yaitu kakek, ya. Ini dia kakek dari ayah. Begitu pula nenek dari ayah, ya. Kakek dari ayah, nenek dari ayah juga bagian ahli waris. Begitu pula nenek dari ibu. Nah, ingat, ini cuma nenek saja. Adapun kakek dari ibu bukan ahli waris. Nah, kakek dari ibu, kan kakek bisa ada dua ini, ya. Kakek dari bapak atau kakek dari ibu. Kakek dari bapak dapat warisan kalau bapak sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, lari ke kakeknya. Nenek atau kakek dari ibu tidak ada di sini, dari bagang ini tidak ada, berarti bukan ahli waris. Yang ahli waris dari jalur ibu itu yaitu ibunya ibu, ya. Atau nenek dari jalur ibu, dia bagian ahli waris ketika ibu ini tidak ada. Maka ibunya ibu atau nenek dari jalur ibu ini dapat warisan 1/6. Ya. Itulah mungkin, ya, secara singkat. Lanjut kita pada dua bagian terakhir, ya, karena waktu singkat ini kita jelaskan secara ringkas juga ahli waris di samping-samping ini. Nah, tadi sudah keturunan, kemudian asal kedua orang tua sampai kakek nenek. Sekarang masuk ke saudara. Saudara kandung, ya, yang di sini, ya, saudara seayah seibu, saudari seayah seibu, saudara kandung. Dia dapat warisan tapi dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Ya, ini ada beberapa syaratnya, tapi yang kita syarat utamanya tidak ada laki-laki, anak laki-laki, dan tidak ada bapak ini. Ya, ya, ya. Saudara ini nanti dapat kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada bapak. Nah, baru berpindah hartanya ke saudara, baik itu saudari maupun saudara. Kalau yang ada hanya anak perempuan atau ibu, bisa saja berpindah ke saudara. Ya, nanti itu penjelasannya lebih lanjut.
Jadi secara singkat, yang dapat mendapatkan warisan dari kalangan samping-samping ini yaitu saudara si mayit, saudara orang yang meninggal, baik itu saudara laki-laki maupun saudara perempuan dengan syarat-syarat tertentu ya, tidak otomatis ini ya, ada syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kemudian ada namanya saudara seayah. Ya, ini saudara jalur ayah, bukan jalur ibu. Namanya saudara sebapak, saudara seayah. Maksudnya saudara dari satu ayah. Ya, mungkin ibunya berbeda. Ya, ibunya berbeda, dia juga merupakan ahli waris. Jadi kalau ada saudara tiri maksudnya ini, ya saudara dari bapak saja, maka dia termasuk ahli waris. Termasuk yang paling ujung ini ada satu lagi ini terselip, ini saudara seibu. Nah, saudara seibu itu saudari atau saudara seibu, artinya saudara seibu dari ibu saja, bukan dari ayah. Ya. Bisa jadi ibunya ini mungkin awalnya janda, punya anak, baru menikah sama bapaknya. Ya, jadi anak dari ibu, yaitu saudara seibu, juga bagian dari ahli waris. Ya. Jadi ada saudara kandung, ada saudara ibu sebapak, ada saudara seibu. Ya. Terus cabangnya ini ada anak laki-laki, ya ini silakan dilihat. Ini anak laki-laki dari saudara kandung atau saudara sebapak. Keponakan, tapi dengan catatan bukan semua keponakan, hanya dari saudara laki-laki seayah atau kandung. Ya, keponakan, saudara anaknya saudara kita, keponakan, tapi dengan syarat kalau saudara ya laki-laki dan anaknya keponakan juga itu laki-laki. Kalau keponakannya perempuan atau keponakan laki-laki dari saudari, itu bukan ahli waris. Itu semua masuk zawil arham. Jadi hanya yang disebutkan di sini sebagai ahli waris ya. Ya, selain ini berarti bukan bagian dari ahli waris. Jadi keponakan juga salah satu bagiannya masuk dari ahli waris, tapi dari jalur saudara laki-laki baik sekandung maupun sebapak. Adapun keponakan dari seibu saja itu tidak ada ya, bukan ahli waris. Baik, yang terakhir ya, dari jalur nasab ini dari saudaranya ayah, ini dia ya. Saudaranya ayah. Baik paman kandung ya, artinya paman dari kakek dan nenek ini. Paman dari kakek dan nenek, paman kandung. Ada juga dinamanya paman seayah. Nah, maksudnya saudaranya ayah tapi dari jalur ayahnya saja. Bukan dari jalur kakeknya maksudnya ya, bukan dari jalur neneknya. Ya, paman sekandung dan paman seayah saja ya. Kemudian anaknya ini paman ya. Ya, yang berarti sepupunya mayit ini. Sepupu mayit laki-laki dari paman. Paman maksudnya sini paman saudara ayah ya. Karena kita di Indonesia saudara ibu juga paman ya. Ya. Saudara ibu juga masuk paman, tapi dia bukan ahli waris. Paman yang dimaksud di sini dalam bahasa Arab namanya ammun, yaitu saudaranya ayah. Sedangkan saudaranya ibu itu namanya khol. Ya, khol itu bukan ahli waris. Nah, bukan ahli waris. Yang ahli waris itu om, ammun atau paman dari jalur ayah. Ya, baik sekandung maupun seayah ya. Kemudian anak-anaknya ini kalau dia anak laki-laki ya, mungkin secara singkat ya bagannya ya. Bagan semua ahli waris yang ada. Yang belum ada sini ya, yaitu yang memerdekakan. Tentu mungkin bisa digaris lurus saja di sini yang memerdekakan. Misalkan almarhum ini awalnya budak, kemudian dimerdekakan, dia juga berhak mendapatkan warisan. Jadi kesimpulannya bahwa sebab mendapatkan warisan ada 3 saja. Selain itu tidak berhak mendapatkan warisan, harta warisan. Yang pertama karena pernikahan, ini dia ya.
cuma ini saja, entah itu istri, baik istri 1, 2, dan 3, 4, entah itu suami, ya, suami yang sah dengan ikatan nikah. Kemudian dari jalur nasab, ya, jalur nasab tadi yang kita jelaskan, ada yang termasuk, ada yang tidak termasuk. Ya. Dari jalur kekerabatan, ya. Kemudian dari jalur memerdekakan budak. Ya. Sehingga dengan ini kita bisa tahu siapa-siapa di antara sanak keluarga kita yang berhak mendapatkan warisan. Ya, mungkin itu sebagai pembuka pertemuan kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini semoga jelas ya untuk penjelasan dan juga pembahasan tentang bagan-bagan atau orang-orang yang mendapatkan warisan dari tiga sebab ya, tiga sebab yang disebutkan sedikit tadi. Baik, mumpung masih hangat Ustadz, saya juga sendiri mau bertanya, apakah semua orang yang disebutkan di situ dari misalnya hartanya, misalnya Ustadz ada 1 miliar misalnya atau banyak begitu, apakah semua orang yang disebutkan tadi itu berhak dapat? Karena mungkin ini saking banyaknya Ustadz, mungkin orang kaya sekali gitu, misalnya kayak sultan-sultan yang di Arab itu gitu kan, apakah semuanya itu anggota kerabat yang boleh dapat itu semuanya harus dapat atau diutamakan dulu anak keturunan dan orang tua saja Ustadz begitu? Langsung jawabin? Boleh, silakan Ustadz. Jadi tidak semuanya ya, apa yang kita sebutkan tadi ini punya syarat-syarat. Ada syarat-syaratnya ya, sebagaimana salah satu contohnya misalkan hartanya itu tidak berpindah ke saudara-saudara kalau ada anak laki-laki. Jadi anak laki-laki semacam orang yang mensave harta orang tuanya. Jadi anak laki-laki itu kalau dia ada, ya pangeran lah istilahnya. Kalau dia ada, yang putra mahkota lah apalah, anak laki-laki. Ya, kalau dia baik dia, yang jelas ada anak laki-laki, maka selama itu hartanya hanya berputar di pada saja. anak-anaknya, istrinya dan orang tuanya. Tidak berpindah ke sebelah. Ya itu saudara-saudaranya, paman-pamannya, ini tidak dapat. Kecuali anak laki-laki atau bapak, ya termasuk bapak juga sih sebenarnya, sama kedudukannya dengan anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada bapak, berarti bisa berpindah sebagian hartanya, tidak semuanya, bisa berpindah sebagian hartanya kepada saudara-saudara orang yang meninggal dunia ini, tentu dengan syarat dan ketentuannya, ya. Syarat dan ketentuannya yang berlaku, ya. Oh baik, jadi tidak langsung serta-merta semuanya Ustadz ya, tetapi ada aturannya, misalnya terdekat dulu, anak dulu gitu, anak dulu Ustadz ya, anak dulu, baru orang tua, baru kemudian berpindah ke tempat lain. Kalau misalnya tidak ada yang disebutkan tadi ini Ustadz, masing-masing punya ketentuan. Bagi yang mau mengetahui atau sekedar baca-baca, silakan dibaca surah An-Nisa itu, ya, ayat 10, ayat 11, 12 dan ayat terakhir. Nah, di situ terperinci Allah sebutkan dengan syarat-syaratnya. Baik, satu lagi Ustadz, yang membuat saya banyak bertanya itu tadi disebutkan boleh ponakan tapi dari jalur ayah gitu, jalur saudaranya ayah, saudara laki-lakinya almarhum begitu, ponakannya saudara laki-lakinya, tidak boleh ponakan dari saudara perempuannya gitu. Ini kayak terdengar ada diskriminasi terhadap perempuan Ustadz, itu maksudnya seperti apa? Ya, baik, ini pertanyaan bagus ini tentang pembagian laki-laki dan wanita. Ya, perlu kita ketahui memang dalam pembagian waris Islam lebih berat kepada jalur laki-laki. Ini harus diakui. Tapi ini bukan berarti ketidakadilan. Ya, karena perlu diketahui bahwa wanita itu akan menikah. Ya, wanita itu akan menikah dan dia akan dapat warisan dari suaminya juga. Ya. Sedangkan laki-laki itu umumnya menanggung, ya, dan menafkahi. Nah, ini sebenarnya sudah kita jelaskan di awal-awal penjelasan di pertemuan-pertemuan awal bahwa laki-laki itu kenapa sangat diprioritaskan bagiannya. Kita tahu bahwa pembagian waris Islam berasaskan proporsional, ya. Kenapa prioritasnya pada anak laki-laki? Karena anak laki-laki itu
umumnya menjaga, ya, punya tanggung jawab kepada keluarganya, ya, kepada keluarganya. Sedangkan anak perempuan atau jalur perempuan tentu dia tidak terlalu tidak terlalu banyak memikirkan samping kanan kirinya, ya. Karena dia diayomi sama suaminya, ya, sehingga ketika diberikan hak berupa harta warisan kepada dia, ya, berarti dia justru akan mengalirkan hartanya kepada orang lain, ya, bukan kepada kerabat dekatnya. Nah, berbeda kalau dia anak laki-laki, tentu anak laki-laki punya kepemimpinan, ya, itu dasarnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin, sehingga kalau dia pemimpin dia bisa mengatur harta keluarganya dengan sangat baik, ya, sehingga tidak dikhawatirkan akan berpindah ke tempat lain. Tidak dikhawatirkan. Wallahu a'lam. Tentu banyak hikmahnya yang lain, itu salah satu di antaranya. Jadi Masya Allah ini betul-betul Islam banyak melakukan aturan dan juga syariat tentunya menjaga harta jiwa dan juga kehormatan manusia, kekeluargaan. Keluarga, baik. Tidak serta-merta begitu saja. Dan perlu kita jelaskan bahwa aturan ini bukan digariskan oleh Nabi kita Muhammad, ya. Aturan ini langsung dari Allah. Ya, langsung di surah An-Nisa tadi surah An-Nisa. Sehingga memang banyak hikmahnya di dalam. Masya Allah. Ya. Baik, ini semoga jelas dan tidak berlama-lama, kita langsung ke pertanyaan.